Haru ya Pak ya? Haru, kaget. Harunya tapi kerasa sampai sini sih Pak. Nggak bisa berbicara apa-apa, cukup saya diam. Dan ini momen yang paling berkesan dan berbahagia untuk saya. Kalau saya boleh minta, itu polsek saya kan sudah mulai tahun berapa ya? Sudah tahun bukan 90-an, 80-an mungkin. Rasa kebanggaan saya, rasa kebanggaannya masyarakat Ujung Loe. Iya, nggak apa-apa. Saya juga merasakan ketulusan hati Bapak tuh sampai Pak di sini Pak, walaupun saya bukan warga Bapak. Kalau bisa polsek saya dibangun, Pak. Kenapa? Kita mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kalau kepercayaan masyarakat sudah jalan bagus, semua program kita akan berjalan dengan bagus. Yeah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, baik. Bapak ingat kejadian apa nih dengan lagu ini? Saya sebenarnya terharu dengan lagu itu, Mbak. Karena kami sempat dirayakan oleh warga Kecamatan Ujung Loe. Di salah satu momen pertandingan sepak bola di depan lapangan, di depan polsek kami adalah lapangan sepak bola yang tiap hari aktivitas warga dan masyarakat termasuk anak sekolah berada di depan polsek saya. Jadi saya sempat kaget mulai awal pertandingan sepak bola itu antara SMA 9 dengan SMA 1 Bulukumba. Itu tegang. Yeah. Tegang, namanya anak sekolah pasti tegang. Masih muda, ambisius masih ya. Ambisius, tegang sekali. Sehingga saya turun ke lapangan. Saya lihat dari depan polsek, kenapa ini ramai sekali sepak bola ini. Saya ke polsek, ke lapangan, Mbak. Sesampainya di lapangan, aman. Anggota saya bilang, jaga di dekat gawang, saya tempatkan anggota. Momen yang tidak kami sangka-sangka, sepak bola itu aman, terkendali, tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai sepak bola, ada orang berkelahi. Ribut sekali orang berkelahi. Saya bilang, ada apa lagi ini? Kok tiba-tiba orang ribut, tadi sudah aman, kenapa tiba-tiba ribut? Yeah. Saya cuma lihat, saya samperi, saya lihat situasi. Karena masyarakat Ujung Loe itu, apalagi Bugis Makassar, cukup rawan kalau terjadi perkelahian. Yang kami antisipasi, mudah-mudahan tidak ada yang membawa senjata tajam. Apalagi ada korban jiwa ya Pak. Nah, kami lihat dari jauh, anak-anak sekolah, udah. Pas momen itu tiba-tiba ada yang bawa kue, dah. Aduh, cukup kaget saya. Haru ya Pak ya? Haru, kaget. Harunya tapi kerasa sampai sini sih Pak. Nggak bisa berbicara apa-apa, cukup saya diam. Dan ini momen yang paling berkesan dan berbahagia untuk saya. Terima kasih masyarakat Ujung Loe. Ibtu Rudi Adri Purwanto, Kapolsek Ujung Loe. Sosok yang membuktikan bahwa polisi bisa humanis itu tidak hanya sekedar mitos saja, tapi ada di dunia nyata, bukan begitu? Betul. Betul. Bersama dengan saya, Novera Permata dari mahasiswa STIK 83 akan mengulik gimana ya caranya kita semuanya di sini menjadikan humanisme ini sebagai pola hidup kita sebagai polisi. Betul Bapak? Betul. Dan sebelum masuk ke sebelum masuk ke selanjutnya nih Pak, saya penasaran nih Pak sebenarnya. Bapak nih sudah menjabat selama berapa bulan Pak sebagai Kapolsek Ujung Loe? Kami bicara sebelumnya Mbak, sebelumnya kami bertugas di Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Oke, baik. Sebagai Panit dan Kanit Opsional di Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Kami mendapat tugas sebagai Kapolsek sesuai TR Kapolda pada bulan Juli 2025. Kami berangkat dari Makassar ke Kota Bulukumba, perjalanan 4 jam Pak, dari Makassar ke Bulukumba. Lewat darat ya Bapak ya? Jalan darat
Kebetulan Polsek Ujung Luwe itu polsek penyangga kota. Jadi polsek pertama setelah kota menuju ke arah Tanjung Bira tempat wisata. Iya. Di polsek kami lengkap, ada personil kami ada 29 orang termasuk Kapolsek. Perwiranya ada 2, Kapolsek dengan Wakapolsek. PNS-nya tidak ada, bintarannya ada 27 orang. Jumlah penduduk di Kecamatan Ujung Luwe cukup banyak, sekitar 47.000 jiwa. Ada 13 desa dan 1 kelurahan. 12 desa dan 1 kelurahan. Di polsek kami cukup lengkap, Ibu. Cukup lengkap. Ada hutan. Hutan ada. Hutan itu ada, kita punya perkebunan karet milik London Sumatera sekitar 3.000 hektar. Ada perikanan, tambak udang kalau tidak salah. Kemarin saya waktu rapat di pertanian dengan di kecamatan sekitar 225 hektar. Ada sawah, ada kebun, dan ada laut. Wilayah kami Berarti lengkap. hutan, gunung, sawah, lautan lengkap ya sebenarnya. Lengkap, Sumber Ujung Luwe. daya yang ada di Ujung Luwe ini Lengkap. sangat mumpuni. Siap, Betul. cukup lengkap dan dingin. Karena waktu sampai langsung diterima dengan banjir, jadi dingin. Basah ya Pak ya? Basah Ujung Luwe. Baik. Jadi sudah berapa bulan Bapak Saya menjabat? baru Juli, Agustus, September, Oktober, November. Baik, baru 5 bulan ya Bapak kurang ya, lebih 5 tapi bulan. gebrakannya sudah menggemparkan dunia kepolisian Indonesia nih Pak kebetulan. Dan menjadikan saya sendiri, menjadikan Bapak sekarang role model saya sih Pak. Saya terima kasih. Gimana caranya saya bisa nanti kembali ke wilayah dengan mengambil sisi baik dari Bapak gitu. Jadi begini Mbak, Kapolsek itu idola saya. Saya Ya. idola, mengidolakan sekali sosok Kapolsek. Kebetulan kalau kita melihat Kapolsek ini pemimpin di tingkat kecamatan, Iya. punya wilayah, punya tanggung jawab. Kapolrinya di camat ya Pak ya? Kapolrinya di camat. Jadi kami waktu menghadap Bapak Kapolres, pertama kami datang, Bapak AKBP Restu Wijayanto SIK, beliau cukup bagus. Pesan beliau kepada kami, Kapolsek, layani masyarakat dengan bagus. Masalah penindakan dan lain-lain itu ada Polres yang membantu. Kapolsek cukup bagaimana Polsek itu aman. Layani masyarakat dengan bagus. Kalau ada apa-apa, sampaikan ke saya. Itu Kapolres kepada saya pada saat itu. Iya. Apa yang harus kami lakukan pada saat sampai di Polsek? Aduh, Polsek kami itu dibangun, saya tahun 93 itu umur 19 tahun kami sudah tugas di Polres Bulukumba. Kalau 93 itu Polseknya sudah itu. Itu aja bentuknya ya Pak ya? Bentuknya Sampai itu. sekarang? Sampai sekarang cuma ada pagar, ada masjid swadaya masyarakat Ujung Luwe. Baru ada tambahnya itu. Asramanya masih seperti itu waktu kami patroli dengan Pamapta tahun 92-93 itu masih seperti itu. Apa yang kami lakukan setelah sampai di Polsek? Saya datang kebetulan malam. Saya orientasi daerah. Sebelum serah terima saya jalan ke Polsek. Gelap. Yang menyala cuma lampu penjagaan. Ada 3, kiri dan kanan. Gelap sekali. Nah, saya balik, serah terima, kami pagi datang, kami kumpulkan anggota. Kami ambil apel, kami kumpulkan anggota. Saya bilang, saya mau yang terbaik, sesuai perintah Kapolres. Saya mau yang terbaik di Polsek Ujung Luwe. Apapun alasannya, apapun kejadiannya, saya minta yang terbaik. Sebenarnya sifat jelek itu bagi saya. Tapi kalau dalam tugas saya harus lakukan itu. Iya. Saya harus lakukan itu. Yang pertama kami tanya, orang jaga berapa orang? Ada 2 orang komandan. 1 KSPK, 1 anggota jaga. Terus yang lain di mana? Yang lain nanti ada kejadian baru datang. Ada Biket Binmas 1 orang. Anggota reskrim kami 3 orang Ibu. 1 kanit 2 anggota. Jadi cukup sedikit. Saya tanya,
Kalau orang melapor di mana? Iya, iya. Di sini kemudian. Di mana? Di sini. Jadi itu ada ruangan penjagaan. Iya. Di depan itu ada tempat duduk. Di sini orang jaga yang duduknya agak di atas begini. Iya. Jadi Belakang ada kasur. ada kasur, ada karpet. Di situ anggota tidur. Di situ anggota diterima laporannya Ibu. Jadi itu all in ya Pak ya di situ Ya, semua ya. sudah campur asap Terus dengan rokok. keberadaan Bapak, apakah ada yang dirubah? Jadi dengan rokok sudah campur pakaian yang digantung-gantung. Iya. Saya bertanya, ruangan yang paling bagus di sini ruangan siapa? Ruangan mana? Karena ada ruangan penjagaan, ruang Kapolsek, ruang reskrim, ruang intel Ibu. Iya. Yang ada cuma itu. Binmas itu nggak punya ruangan. Sampingnya Bayangkari, ada ruangan Bayangkari. Dia bilang ruangan Kapolsek kemudian yang paling bagus mana? Saya lihat ukurannya ruangan Kapolsek di kabupaten beda dengan kota-kota besar, di kecamatan beda jauh. Ada ruangan 3x4, ada satu meja. Saya lihat ada AC-nya, lumayan dingin ini. Ruangan Kapolsek. Saya bilang, saya minta ruangan Kapolsek dijadikan ruang pelayanan. Itu Wow. gebrakan saya pertama. Ruangan Kapolsek menjadi ruang pelayanan. Ruang Jadi di pelayanan. mana laporan dari masyarakat itu diterima oleh anggota. Betul. Di situ tempat pelayanan masyarakat mulai dari SKCK, mulai dari keterangan hilang, semuanya di ruang SPK dulu. Saya bilang SPK di sini, mejamu ini, orang duduknya di sini. Saya gambarkan Ibu, orang duduknya di sini, cari kursi yang agak bagus, mejanya cari ini. Jadi pesan binder, saya bilang gambarnya Pak Kapolri, saya bilang, tulis SPK di kacanya. Sudah berjalan, alhamdulillah mendapat respon bagus dari masyarakat. Ya. Pak Karena Kapolsek, mungkin masyarakat juga nyaman ya Pak ya. ya yang dulunya panas, alhamdulillah sekarang sudah bisa bercerita orang di ruangan Iya. itu. Pak Kapolsek ruangannya di mana? Saya nggak usah ruangan dulu lah. Saya kan orang opsional, nggak usah di ruangan, udah santai aja. Di penjagaan kami duduk. Kami duduk di penjagaan, saya lihat orang sudah mulai nyaman. Ada ruangan agak luas. Siapa yang berkantor di sini? Reserse. Reserse di situ campur berkas, memeriksa di situ, berkas di situ, orang tidur di situ, piket sudah jadi satu. Iya. Saya lihat asrama ada kosong di belakang. Iya. Asrama kita ada 4. Saya tinggali 1, ditinggali anggota 1, 2 asrama kosong. Asrama yang notabene berdirinya bersamaan Polsek, Ibu bisa bayangkan bagaimana modelnya itu asrama. Akhirnya reserse kami geser ke belakang. Reserse Oke, berarti reserse sudah mempunyai ruangan tersendiri. Ada 2 kamar situ, 1 ruangan kanit, 1 untuk istirahat anggota, 1 ruangan untuk pemeriksaan di asrama. Benahi bagaimana caramu bisa menjadi bagus ini asrama, paling tidak dicat lah bagus. Sudah, reserse ada ruangannya. Satu lagi nih Pak. Apa? Ruangan kan 2. Siap. Satu. Yang Satu satu. lagi Binmas tidak ada ruangannya. Kanit Binmas, saya tanya ruangan di mana? Bilang tidak ada ruangannya. Saya bilang satu lagi untuk Kanit Binmas. Kanit Binmas, apa kendalanya Pak Kanit? Dibilang AC, kemudian cicil. Kalau AC coba cicil bagaimana caranya? Pasang AC. Pasang AC di situ ruangan problem solving itu. Ruangan problem solving. Jadi Berarti di Polsek Bapak sudah menyediakan ruangan problem solving untuk masyarakat menemukan bagaimana jalan keluar permasalahannya, begitu? kami didukung sama Kanit Binmas, Ya. Ibtu Ahmad, bagaimana caranya bisa membuat ruangan problem solving. Ya semampu kita. Iya. Mejanya ada, kursinya ada. Jadi kami arahkan untuk seluruh Babinka Timnas, apabila terjadi permasalahan di desa yang mentok tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, geser ke ruangan problem solving. Wah, ini sangat menarik nih Pak. Ruangan problem solving yang tidak semua polsek mungkin ada ruangan problem solving itu. Dan saya pun baru kepikiran sekarang, wah iya ya ada ruangan problem solving di mana kita harus mengatasi masalah masyarakat itu dari kekeluargaan terlebih dahulu. Saya setiap rapat di kecamatan, di desa, kami rutin Ibu. Kalau hari Senin, Ya. tidak ada kegiatan kami di Polres, selesai ngambil apel anggota, saya turun di desa-desa. Di desa-desa. Saya bawa Kanit Binmas, Kanit Patroli dengan menggunakan mobil dinas Kapolsek. Kalau mobil dinas Kapolsek itu bangga orang lihat di Iya. daerah, kayak mobil dinas Kapolsek. Iya, iya.
kami berkunjung ke kepala desa. Kami semampu kami memberikan petunjuk kepada kepala desa dan perangkat desa. Apa sebetulnya permasalahan yang ada di desa? Coba sharing sama Kapolsek dengan anggota. Kami bisa memberikan wawasan semampu kami cara menangani TKP awal, terkait minuman keras yang ada di desa, bagaimana pemecahannya, permasalahan-permasalahan di desa kami sharing. Dan sebelum itu, setelah saya datang di Polsek juga, saya istilahnya kalau orang Jawa itu kula nuwun. Saya permisi, saya menghadap Pak Camat, saya Kapolsek yang baru, saya mohon bimbingan, saya menunggu di bawah saya, Camat saya taruh di depan, saya ke Puskesmas, tempat kami ada 3 puskesmas, saya minta sama kepala puskesmas, dibantu apabila terjadi apa-apa, warga kami ditangani cepat. Kalau ada kendala nanti kami bantu. Saya sudah koordinasi dengan Pak Camat. Saya menghadap juga sama Dan Ramil, Ibu. Nah, dari di TNI saya menghadap. Saya minta dukungan Bang, Pak Dan Ramil, kerjasamanya antara Babinsa dengan Babin Katimas. Alhamdulillah berjalan bagus. Kolaboratif ya Pak? Iya. Jadi mungkin ini adalah ilmu baru bagi rekan-rekan dari kepolisian, yaitu kolaboratif dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi terkait, begitu ya Bapak ya. Jadi saya tarik tadi kesimpulan di pertanyaan yang saya yang pertama. Jadi Bapak setelah mendapatkan TR menjadi Kapolsek, iya, langsung Bapak kayak oke, saya harus hadir, bukan cuma menjadi komandan nih, bukan cuma menjadi Kapolsek, tapi saya akan menjadi manusia yang akan memanusiakan manusia, gitu ya Pak ya. Jadi kegiatan saya selain itu, Kapolsek ini kan jarang sekali kegiatannya. Nanti ada perintah dari Bapak Kapolres, ada perintah dari Polda terkait Vikon baru ke Polres enggak. Karena tidak semuanya di tempat kami bisa melakukan Vikon. Di sela-sela kegiatan itu diminta tidak diminta sesuai perintah Bapak Kapolres, kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Diminta tidak diminta, kalau nggak ada kegiatan saya ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah. Kami sebagai IRUP di hari Senin, kami lakukan pembinaan terkait perlunya siswa menggunakan helm. Itu berat sekali kalau di desa. Ya, betul sekali. Karena jauh sekali perjalanan, jadi mereka rata-rata tidak pakai helm. Berat sekali, berat. Terus bilang kayak gini nggak sih Pak? Dekat Ji. Dekat Pak. Jadi kami arahkan ke pentingnya helm. Kalau ada rezeki di hari Senin kami belikan helm sebagai contoh untuk siswa 2-3 biji. Dibantu juga sama beliau Pak Kapolres, kasihkan untuk siswa percontohan helm. Terus di kami ada Binroh. Binroh itu setiap hari Kamis, Ibu. Kalau nggak salah seluruh Indonesia. Jadi di tempat kami di Polres mau di mana-mana saya lihat kegiatan Binroh itu setiap hari Kamis. Iya, betul semuanya. sekali. Di sini juga sih Pak. Setiap hari Kamis. Nah, terus apa yang membedakan Binroh Polsek Bapak sama yang lain? Kalau kita Binroh di Polsek itu anggota kami cuma 28 orang, dikurangi lepas piket biasa cuma 10 orang. Kayaknya kurang menarik di Binrohnya ini. Ada sekolah SMP MTS Badan Amal dekat dengan kantor kami. Saya minta sembunyinya Pak, bisakah siswa-siswinya membantu kami untuk Binroh di masjid kami di Polsek. Dikirimlah kami 2 kelas ke Polsek. Hari pertama berjalan, minggu depan lagi dikirim dari Bapak-bapak Ibu guru MTS. Kami terima kasih sekali. Setelah itu kami balik. Daripada kita yang selalu mengundang, alangkah baiknya kalau hari Kamis kita apel di sekolah. Apel di sekolah? Apel di sekolah. Saya ambil apel anggota di sekolah sekaligus melaksanakan Binroh. Di sekolah-sekolah. Yang memimpin dari rekan-rekan anggota? Pertamanya Kapolsek dengan rekan-rekan yang paham masalah agama. Karena kami tidak terlalu paham menjelaskan masalah agama, kami undang KUA, Kantor Urusan Agama. Kami gandeng. KUA ya Pak ya? KUA. Kami gandeng kecamatan. Jadi judulnya Zikir dan Doa Bersama Polsek Ujung Loe, Pemerintah Kecamatan Ujung Loe, dan KUA Ujung Loe.
berhasil. Lagi-lagi menggandeng dari instansi terkait karena memang mungkin sumber daya yang ada di Polsek anggota juga mungkin kurang ya Pak ya DSP-nya. Betul. Dan itu memang seharusnya seperti itu sih Pak. Jadi- Betul. Dan itu ide yang sangat cemerlang sih Pak. Jadi menurut hampir saya. semua sekolah sudah kami datangi dengan Pinpro, dan ini cukup berdampak kepada anak-anak. Hampir saya selama di sana sudah jarang sekali saya lihat anak-anak nakal. Yang nakal-nakal Impact-nya sudah langsung mulai, ya, Pak ya? Iya, Impact-nya sudah langsung. mulai berkurang lah. Yang dulunya di lapangan kami itu orang minum-minum sudah kurang-kurang. Ada mungkin yang di pedalaman-pedalaman di pinggir-pinggiran pantai yang harus kita rajin patroli memberikan pembinaan kepada masyarakat. Mungkin Gitu. itu yang dinamakan satu contoh lebih baik daripada 1000 perkataan gitu ya Pak ya. Harusnya seperti itu. Yang kita tahu belakangan ini Pak, jadi kepercayaan publik terhadap Polri itu sempat menurun. Dan ini memang anak-anak muda juga kritis, makin kritis, netizen Indonesia juga makin kritis. Ini Bapak gimana nih membaca kondisi ini? Dan langkah nyata apa sih Pak yang realistis nih Pak yang udah pernah Bapak lakukan dan memang itu berimpact untuk kepercayaan kepada masyarakat, kepada Polri dari masyarakat itu kembali lagi, pulih kembali. Itu gimana Pak? Kalau saya, yang pertama kita tunjukkan bagaimana kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu Ya. yang pertama dulu. Daerah kami waktu datang pertama di Ujung Loi, marak sekali pencurian hewan. Pencurian ternak berarti ya Pak ya? Ternak itu pernah sampai satu kali itu sekitar 15 ekor, Mbak. Jadi kan baru-baru saya menikahkan putri kami. Ya. Pada saat terima lamaran, sementara menerima lamaran, Kanit Serse WA saya, kemudian ada pencurian hewan 13 ekor. Jadi antara ini menerima lamaran dengan TKP ini sudah mulai dimunculan apa kerjanya polisi. Kapolsek Ujung Loi dicopot karena tidak bisa, baru 2 bulan ini, baru 1 bulan. Terus marwah Bapak sebagai polisi reserse ini dipertaruhkan gitu ya Pak ya? Saya pertaruhkan kalau dibilang polisi dari Polda itu orang pasti bilang ada nilai lebih. Iya. Ada nilai lebih. Dianggap lebih mengerti gitu ya, Pak lebih ya? mengerti. Saya nggak tahu bahasa itu munculnya dari mana. Yang jelas ada bahasa seperti itu. Kami berangkat, Pak. Hari itu saya pulang ke Bulukumba. Saya langsung kumpulkan anggota. Saya langsung koordinasi dengan kepala desa, dengan Reskrim, Kasat Reskrim, Kanit Resmob, bantu saya untuk membuka jaringan pencurian hewan yang ada di Bulukumba. Alhamdulillah, 4 hari 4 malam, kami dibantu 2 kepala desa Pacaramingan dengan Tamato. Terima kasih Pak Desa. Kami bisa dibantu Resmob. Resmob kami gabungan antara Polsek Kajang, Polsek Ujung Loi dengan Polsek Bulukumba. Saya yang pimpin. Saya minta petunjuk sama Kapolres. Saya yang pimpin. Alhamdulillah berhasil. Kami bisa mengembalikan ternak-ternak yang hilang pada saat itu sampai ke penadahnya di Kabupaten Sigi. Yang dimana sebelumnya tidak pernah terungkap. Terungkap tapi tidak sebanyak itu kayaknya. Iya, tapi tidak pernah terungkap ternyata ada jaringan yang di balik itu. Iya, jadi dan sekarang sampai sekarang saya belum pernah terima laporan pencurian ternak atau orang malas melapor atau yang jelas sampai hari ini kami tidak menerima laporan pencurian ternak di wilayah Kecamatan Ujung Loi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan perjalanan panjang Bapak sebagai polisi reserse maupun polisi narkoba ya Pak yang tadi ya, dan sekarang langsung bersentuhan langsung kepada masyarakat nih. Dari perjalanan panjang itu ada nggak satu kasus yang benar-benar membuka mata Bapak, membuka hati Bapak bahwa humanisme tuh bukan pilihan gitu Pak, tapi suatu keharusan. Karena kan tadi Bapak mengatakan bahwa saya polisi reserse, berarti kan dulu tuh represif. Iya kan Pak, pasti dulu represif. Yang sekarang sangat berbanding terbalik nih, sekarang preventif, preemptif, humanis gitu. Gimana sih Pak? Jadi tidak menyangka. Kami jadi Kapolsek itu, saya kira kalau Kapolsek itu duduk di meja, Ya, tanda tangan aja. Kau kan Dimas ke sana, kau kan patroli ke sana. Ternyata tidak seperti itu. Dan kita selalu ada beban. Kalau dulu waktu kami masih di Polda atau di Polres, nangkep orang sudah selesai. Tangkap, selesai. Serahkan di penyidik, selesai. Sekarang tidak bisa seperti itu, Pak. Saya kasih contoh, ada kasus pembunuhan baru-baru terjadi gara-gara miras.
tetangganya ditikam, meninggal. Oke. Baru sekitar 3 hari. Kami laporkan ke Bapak Kapolres, perintahnya amankan wilayahmu. Jangan sampai ada kasus lain terkait kasus ini. Jadi beliau perintahkan, apa yang harus kami lakukan? Meredam keluarga korban. Jangan sampai ada pembalasan ke keluarga tersangka. Itu yang pertama. Itu yang harus kita lakukan kalau jadi Kapolsek. Tidak serta-merta menangkap selesai. Ya. Harus kita lakukan itu sampai kita kawal ke pemakamannya, bagaimana betul-betul kita ciptakan aman, tidak ada pembalasan. Ya. Itu yang harus kami lakukan. Sekeluarga-keluarganya Pak ya. Sekeluarga-keluarganya, baik keluarga. keluarganya tersangka maupun keluarganya korban, itu yang Ya. lebih utama. Evakuasi, kan Dimas evakuasi dulu. Carikan tempat yang aman dulu keluarganya, sambil menunggu mudah-mudahan tidak ada gejolak dari keluarga korban. Kita kasih pembinaan, kita datang takziah, semampu saya dengan kepala desa. Pak Desa harus di depan. Pak Desa harus di depan. Jangan Kapolsek di depan, kepala desa yang di depan yang punya wilayah. Dan saya selalu menempatkan kepala desa saya berada di depan saya. Ya. Saya ngikut Pak Desa. Mengawal dari belakang gitu Ngawal ya. dari belakang. Itu yang kami lakukan, Pak. Dan jujur nih Pak, jadi kalau saya scroll-scroll TikTok nih, Siap. banyak sekali FYP tentang Bapak nih Pak. Yang pertama tentang yang dirayakan ulang tahunnya. Siap. Itu amat sangat membuat terharu sih Pak. Saya kalau di posisi itu mungkin saya udah nangis Pak. Bapak aja cerita juga nangis ya kan Pak. Yang kedua FYP-nya itu tentang penyuluhan Bapak di sekolah nih Pak. Siap. Jadi mungkin Bapak terpaut umur yang gimana ya Pak? Terpaut umur, mohon maaf nih Pak, karena Iya. Bapak kan juga sudah sepuh ya Pak ya. Iya. Terpaut umur yang sudah jauh dengan anak generasi Gen Z, generasi Alpha. Itu gimana sih Pak caranya Bapak untuk bisa menyatu dengan mereka? Tapi karena saya lihat mereka juga mengerti nih apa yang Bapak arahkan. Metode apa sih yang Bapak pakai sebenarnya? Kalau kami sebetulnya itu anak-anak sekolah itu anak-anak kami. Ya. Anak-anak saya. Jadi di ujung Loe itu bukan anak-anaknya orang, anak-anak saya. Ya. Tanggung jawab saya. Saya pasang badan kepada warga ujung Loe. Sampai saya bilang setiap saya rapat, setiap saya kemana-mana, selalu saya bilang, saya tidak mau selama saya jadi Kapolsek ada orang ujung Loe masuk penjara. Bagaimana cara saya bisa melakukan RJ? Bagaimana saya melakukan pembinaan? Saya kalau ke sekolah-sekolah, kan sekarang ini anak-anak mungkin juga melihat kalau polisi masih ada rasa takutnya. Pak gurunya juga, Pak Kapolsek sering ke sekolah karena supaya ada rasa takut. Tapi saya bukan memberikan rasa takut, saya memberikan rasa pembinaan. Apa yang harus saya lakukan pembinaan, termasuk kemarin 17 Agustus meledak sebetulnya. Kecamatan Ujung Loe itu kita bikin seperti Istana Negara. Kita melihat Istana Negara zamannya Pak Jokowi, Pak Prabowo, ada kolosal, kita coba. Kami mencari sekolah SMA yang di pedalaman, bukan yang di kota. Ya. Diam-diam kami melakukan koordinasi dengan ibu gurunya, ibu kepala sekolahnya, Ibu, saya minta ditampilkan kolosal seperti ini, saya kasih lihat video. Satu sekolah bersama gurunya, bagaimana sanggup? Sanggup Pak, kita coba carikan pelatih Pak. Alhamdulillah kami didukung. Wow. Kami didukung. Jadi 17 Agustus yang biasanya selesai upacara, pulang. Ini meriah ya. Ini sampai sore lapangan Ujung Loe tidak pernah kosong. Malamnya kami carikan sumbangan lagi, ada orkes lagi Ya. di depan polsek. Alhamdulillah mendapat respon dan bantuan banyak saya dari masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat ya Pak ya, Iya. melalui tangan dari Pak Kapolsek dan Polri untuk masyarakat, masyarakat rekan-rekannya. untuk Polri. Betul. Iya. Betul sekali. Bapak kan dari tadi tuh mengulik tentang bagaimana hubungan Bapak dengan masyarakat. Tapi saya sedikit penasaran, gimana hubungan Bapak dengan anggota nih Pak? Jadi pasti Bapak nggak pernah menangani ini pasti nggak sendiri ya kan Iya. Pak? Pasti mengaitkan dengan anggota. Nah itu gimana caranya menjaga? Pasti karena di lapangan tuh pasti capek ya Pak ya.
Pasti chaos, pasti Iya. ada masa-masa yang seperti itu. Gimana caranya Bapak untuk menjaga semangat mereka? Apakah ada SOP khusus atau ada nilai-nilai yang Bapak tanamkan ke anggota nih? Anggota kami itu saya sebetulnya bukan menganggap anggota, Ya, rekan kerja, rekan teman, kerja. adik. Ada yang mungkin seumuran dengan anak saya. Kalau yang seumuran anak saya agak keras juga. Karena anak saya mau jadi polisi yang bagus. Kebetulan ada beberapa yang anggota kelahiran 97, 9 itu, 8 itu kan seumuran anak saya, Bu. Agak keras ya Ya, sama mereka. Tapi kalau yang lain-lain, saya bilang mitra kerja, teman saya, kemana-mana sama saya. Apa yang saya makan, mereka makan. ya, Apa yang saya dapat, mereka dapat. Bagaimana cara saya didukung dengan anggota yang bagus. Saya cuma menuntut laksanakan tugas sesuai fungsi dan bidangnya. Saya di depan rekan-rekan. Saya memberikan contoh, apel saja. Saya biar pulang jam 2, jam 3 melakukan kegiatan dengan reserse. Pagi saya sempatkan mengambil apel pagi anggota, kecuali saya ada tugas lain. Dan ini bisa dilihat dari laporan yang kami kirim, pasti saya ngambil apel. Saya ngambil apel. Duluan saya pakai dinas jam 7, karena saya merupakan dapatkan dinas tanggung jawab Bapak ya untuk tanggung Pasdal jawab anggota ya. dan tanggung jawab. Saya tidak menuntut banyak dari anggota saya. Yang penting bekerja, layani masyarakat. Dan saya cek. Babin Kamtibmas sampai 12 malam saya cek dulu. Ada di mana, apa kegiatannya, saya mau tahu. Targetnya apa? Saya cek. Ada beberapa program presiden yang sekarang terkait ketahanan pangan, beras murah, pos kamling, ini program Presiden Prabowo semua yang diturunkan kepada kita di Zoom, ya itu selalu menjadikan tugas kami sebagai Kapolsek di depan. Itu harus berhasil. Kami ranking 1 Polda Sulawesi Selatan ketahanan pangan. Ketahanan pangan nomor Ketahanan. 1 Sepolda Sulawesi Sulawesi Selatan. Ada Kemudian 225 hektar jagung. Kemarin kami siapkan untuk panen raya sama Bapak Kapolres sama Bapak Bupati. Sudah siap, ready tanam panen raya yang akan kita laksanakan. Tiba-tiba kejadian tanggal 1 demo di mana-mana itu, ya, Ibu. Padahal kita sudah dipotongkan sapi sama kepala desa dipotongin sapi untuk untuk pesta ini panen jagung. panen raya. Oh, Sampai yang seperti motongin sapi masyarakat masyarakat dengan kepala desa. dengan kepala desa. Iya. Wah, itu luar biasa sih Pak cintanya masyarakat kepada Polri kalau kayak gitu ya. Jadi kalau tanda kita dicintai masyarakat itu kalau sudah kita ke desa-desa, ada yang minta foto sama polisi. Ya, Pak polisi, Pak Kapolsek minta foto, anggota minta foto, berarti sudah mulai dicintai masyarakat Ya, oke. itu. Dan tadi ngobrol-ngobrol tentang Babin Kamtibmas, Pak. Sebenarnya apa sih yang bikin Bapak bisa memastikan kinerja dari Babin Kamtibmas Bapak? Babin Kamtibmas itu berat sekali tugasnya. Ya, Semuanya berat. Saya sebetulnya, salut, angkat jempol 2 dengan tugasnya Babin berat ya. Kamtibmas. Kenapa? Semuanya dia kerjakan. Mulai orang ribut dengan keluarganya, Babin Kamtibmas turun. Orang ribut dengan tetangganya, Babin Kamtibmas turun. Ya. Ketahanan pangan turun di lapangan. Tidak mengenal cuaca, tidak mengenal hujan. Beras murah turun di lapangan. Semuanya dilakukan dan dikerjakan oleh Babin Kamtibmas di lapangan. Bapak setuju nggak dengan pernyataan Babin Kamtibmas itu superhero untuk masyarakat? Betul, Iya kan? betul. Kalau masyarakat mau apa, saya ada gitu ya kan. Masyarakat mau apa, saya ada. Itu yang diharapkan pimpinan kepada anggota Babin Kamtibmas. Itu betul, itu saya akui. Saya saja sampai angkat tangan dengan Babin Kamtibmas itu. Semuanya, kalau kita lihat semuanya dikerjakan. Ini daerah saya masih mending. Saya nggak bisa pikirkan Babin Kamtibmas yang di gunung-gunung Ya, bagaimana. perjalanannya begitu ya Pak ya. Kami Babin Kamtibmas ada 8 orang. Ada yang masih 1 orang menangani 2 desa. Oke. Tapi selalu saya backup. Setiap ada kejadian, Babin Kamtibmas di depan. Dan mereka tahu, kalau ditanya, ada kejadian ini, pelakunya nama ini, oh ya siap, benar. Saya lakukan penangkapan atau Babin Kamtibmas, saya coba hadirkan.
Itu saya jempolnya Babin Iya, Kamtibmas. iya. Dia bisa menghadirkan orang di kantor kita. Kalau Babin Kamtibmas yang sudah dipercaya masyarakat, apa yang dilakukan bisa Iya. didatangkan. Dan dia bisa menjembatani dari segala sesuatu permasalahan. Babin Kamtibmas, saya acungi dari jempol Babin Kamtibmas. Dan saya tuh denger sesuatu nih Pak, yang Ya. menarik di Polsek Ujung Loe tentang Babin Kamtibmas. Ada Babin Kamtibmas Cup. Itu gimana sih Pak ceritanya? Babin Kamtibmas Cup kami laporkan kepada Bapak Kapolres. Mohon izin kemudian saya dan Babin akan mengadakan pertandingan sepak bola yang namanya Babin Kamtibmas. Dulu kayaknya sudah pernah, karena ini yang kedua. Diprakarsai oleh Ayudan Nirsam, Babin Kamtibmas kami di Ya. Tamatuk dengan Pacaremingan yang kemarin dapat penghargaan dari Kapolda, Babin Kamtibmas terkait ketahanan pangan, mengadakan pertandingan sepak bola yang biasanya Bupati Cup Ya, atau Kapolda Cup. Kapolda Cup. Ya. Ini Ini Babin Kamtibmas menarik banget sih Pak ini. kami menghadap Bapak Kapolres, kami ajukan proposal di sini. Kemudian Bapak Kapolres, ada duitmu Kapolsek? Dibilang, saya gengsi juga mau bilang nggak ada. Siap ada bukan? Saya udah begitu. Nanti kalau ada, saya bantu ya. Oh siap. Ternyata Babin Kamtibmas itu kita mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat, dari sponsor, dari pihak London Sumatera yang punya lapangan, kami didukung penuh. Ada kemarin beberapa tim, 24 tim atau berapa yang ikut dalam Babin Kamtibmas, baik dari lintas kecamatan maupun lintas kabupaten. Dan berhasil. Kemarin ditutup Bapak Kapolres pada tanggal 15. Berhasil mendapat respon positif dari masyarakat. Alhamdulillah. Berarti itu juga tergantung dari komunikasinya begitu ya Pak ya? Iya. Dan seberapa penting sih Pak komunikasi itu mencegah konflik? Karena kadang kan masalahnya sebenarnya kecil, tapi karena kita salah ngomong, salah nada, maupun salah ketik aja sekarang udah jadi berita nih Pak. Gimana menurut Bapak? Kita harus hati-hati menyikapi masalah pemberitaan. Kalau saya itu rutin komunikasi dengan siapapun. Ya. Siapapun kami datangi. Siapapun saya singgahi. Jadi kalau kami tidak ada pekerjaan, keliling saya. Keliling sampai bilang, barusan ini mobil patroli polisi lewat di sini Pak. Padahal ini tahun berapa ini? Barusan ada mobil patroli polisi lewat di sini. Jadi kami rutin. Sebetulnya masyarakat Sulsel itu bagus Mbak. Ya. Bagus. Bagusnya apa? Kalau kita datang, kalau Kapolsek datang, yang pertama makan sudah pasti. Ya. Disambut ya Pak ya? Makan sudah pasti itu. Kopi sudah pasti. Dan masyarakat antusias sekali dengan kedatangan polisi. Senang sekali, apalagi kalau ada pesta, keramaian, kalau ada polisi itu, kami tidak minta pungut biaya apa-apa, sesuai perintah pimpinan, izin Zero. keramaian, tidak ada, zero. Kami hadir, kami datang, masyarakat senang sekali. Dan itu wajib, kami perintahkan ke Babin Kamtibmas, kami dan anggota wajib setiap ada pesta hadiri. Ya. Hadiri. Pertama untuk keamanan, yang kedua himbauan Babin Kamtibmas. Dan saya sudah bicara juga sama Pak Dan Rame, tolong Bang, Babinsanya juga hadir. Kalau ada orkes di ujung loe wajib 5 tentara, 5 polisi hadir. Jadi gini rekan-rekan, untuk tadi Pak Kapolsek menyampaikan kalau ada pesta kita wajib hadir. Namun mungkin Pak Kapolsek juga lupa bahwa beliau selalu ada, kalau ada kedukaan beliau juga hadir. Bukan begitu? Betul. Betul, itu yang utama. Dan kami sudah sampaikan kepada warga masyarakat, silakan menggunakan mobil polsek untuk melakukan pengawalan jenazah. Ya. Kami sudah siapkan. Standby. Apapun diminta untuk pengawalan apapun, jenazah, pengantin, yang penting tidak lintas kabupaten loh, Pak. Iya, Kalau lintas oke. kabupaten kan harus koordinasi dengan Kasar Lantas. Kalau cukup di Kecamatan Ujung Loe, untuk rasa bangga silakan menggunakan mobil Iya. polsek untuk melakukan pengawalan. Itu sudah kami sampaikan. Ya, jadi polisi baik tuh sebenarnya kalau kedengarannya tuh enak, indah gitu ya Pak ya. Ya. Tapi dalam pelaksanaannya pasti berat ya Pak ya. Jadi tantangannya apa nih Pak? Dalam Bapak selama ini melaksanakan tugas.
perintah dari pimpinan kita itu jelas, mulai dari Mabes Polri, Kapolda, Kapolres jelas Mbak, sudah jelas. Regulasinya juga jelas Sudah ya Pak ya? jelas, perintahnya kita layani masyarakat dengan bagus, itu jelas. Tinggal mau melaksanakan atau tidak. Ya. Dan ini kami coba semampu kami sesuai perintah pimpinan, kami laksanakan itu. Tergantung bagaimana kita mencerna nilai-nilai yang diharapkan oleh Sudah pimpinan. jelas. Kalau pimpinan kita sudah jelas, perintahnya bagus, sudah jelas, tinggal kita melaksanakannya di lapangan. Saya kira itu kesadarannya. Ya. Kesadaran kita saja dengan anggota, bagaimana cara kita memimpin anggota di lapangan. Baik. Nah, saya penasaran nih Pak, masih ada nggak sih Pak harapan Bapak untuk Polri ini, untuk Polsek, untuk Polres, untuk Polri ini ke depannya gimana nih Pak? Kalau saya yang pertama tadi kita mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kalau kepercayaan sama masyarakat sudah jalan bagus, semua program kita akan berjalan dengan bagus. Ya. Yang kedua Mbak, kalau saya boleh minta, itu polsek saya kan sudah mulai tahun berapa ya? Sudah tahun bukan 90-an, 80-an mungkin. Rasa kebanggaan saya, rasa kebanggaannya masyarakat di Bendoi. Iya, nggak apa-apa. Saya juga merasakan ketulusan hati Bapak tuh sampai Pak di sini Pak, walaupun saya bukan warga Bapak. Kalau bisa polsek saya dibangun Mbak. Kenapa? Karena depan polsek kami itu lapangan, Ya. sampingnya pasar. Jadi aktivitas masyarakat yang dulunya kalau mau ke polsek itu kalau hari pasar kan padat ini jalur ini. Karena kami di belakang puskesmas. Ditutup bambu sama anggota. Tujuannya supaya tidak parkir di polsek. Masih ada gaya-gaya dulu, Iya. gaya-gaya dulu masih ada. Saya bilang jangan buka. Biar masyarakat parkir di sini, biar orang yang melakukan kegiatan di lapangan, ada masjid, ada musola, ada beberapa kamar mandi, silakan gunakan, terbuka untuk umum. Saya lakukan itu. Jadi orang sudah tidak canggung datang ke Polsek Ujung Doi. Segala sesuatu permasalahan, orang datangnya ke polsek kami. Alhamdulillah, kami dapat respon masyarakat, dukungan pemerintah kecamatan dan warga masyarakat, kepala desa, semuanya tokoh masyarakat mendukung kami. Dan alhamdulillah Ujung Doi aman terkendali. Jadi bisa dikatakan Polsek Ujung Loe mengatasi masalah tanpa masalah. Itu pegadaian. Saya berusaha untuk itu, membantu masyarakat. Intinya itu, Bu. Bagi masyarakat ya Pak, ada lagi nggak Pak harapannya untuk Polri atau untuk rekan-rekan yang nanti menyaksikan podcast Bapak? Iya, saya harap rekan-rekan semaksimal mungkin para Kapolsek sesuai perintah pimpinan program Bapak Presiden, program Bapak Kapolda, program Bapak Kapolri dilaksanakan semampu mungkin, semampu sebisa mungkin untuk kita lakukan. Itu saya. Baik, terima kasih Bapak Ibtu Rudi Adri yang menjadi mungkin motivator atau panutan bagi kami nantinya. Mungkin setelah kami kembali ke wilayah, bagaimana caranya kami bertindak. Sebetulnya harus coba jadi Kapolsek. Karena itu tadi yang saya bilang, kita ini punya wilayah, punya tanggung jawab, kita ini punya masyarakat, Ya, harus dicoba jadi Kapolsek. betul Harus sekali. dicoba. Mudah-mudahan bisa mendapat respon dan dicintai masyarakat. Itu intinya. Baik Pak Rudi, terima kasih atas waktunya, atas energi positifnya, atas semua cerita dan pengalamannya terhadap kami, dan nanti juga akan disaksikan oleh rekan-rekan dari kepolisian maupun dari masyarakat. Dari Ujung Loe, betul Bapak? Siap. Bapak membuktikan bahwa polisi yang humanis bukan hanya slogan saja, tapi Siap. merupakan tindakan yang nyata. Begitu? Betul. Cara Bapak hadir, cara Bapak memimpin, cara Bapak untuk mendengarkan masyarakat, itu adalah hal yang diharapkan oleh masyarakat. Empati Bapak, sayangnya Bapak sama masyarakat, nggak cuma masyarakat, Siap. tapi juga dari anak-anak Pak. Itu yang sangat, karena anak-anak ini adalah tonggak masa depan gimana Indonesia nantinya gitu ya Pak ya. Satu kejadian yang lupa saya cerita. Apa Pak? Jadi ada sekolah dasar di desa Balong Ya. yang berhadapan dengan kepala desa, kantor desa, baru-baru ditutup sama warga. Ada klaim kepemilikan lahan. Ya. Wakapolsek dengan beberapa anggota datang ke lokasi,
karena kejadian jam 7 pada saat anak-anak sekolah mau masuk sekolah. Tunggu, mohon maaf Pak, saya potong. Ini yang FYP bukan nggak sih? Yang FYP di TikTok juga kan ya? Pak, Kayaknya. iya Ya. kan? Oke, terus lanjut Pak, maaf Jadi Pak. ditutup sama yang mengaku pemilik lahan. Ya, Negosiasi antara anggota dengan pemilik lahan tidak berhasil. Saya ditelepon, Pak Kapolsek ada kejadian seperti ini, mohon petunjuk. Saya telepon sama Kasat Reskrim, apakah ada kasus di Desa Bolong terkait sengketa lahan. Ternyata ada yang di sebelahnya, tapi sementara ditangani pihak Polres. ya. Saya datang ke TKP, saya lihat anak-anak sekolah sudah pindah sekolah ke kantor desa. Ke kantor desa sama ke rumah masyarakat yang Jadi ada. sudah meninggalkan sekolah itu ya Pak? Tidak ya? boleh masuk, bukan meninggalkan, tidak boleh tidak masuk boleh di sekolah masuk itu. sekolah itu. Tidak Oke. boleh masuk di sekolah itu. Alangkah sedihnya itu kalau dari rumah sudah menggunakan seragam sekolah, dia datang ke sekolah, ternyata sekolahnya ditutup sama warga. Ya, Saya mencoba, saya datang ke TKP sekitar 20 menit dari polsek kami. Sudah ramai sekali, jalan udah mulai ditutup, sudah mulai banyak orang. Saya bertanya kepada yang mengklaim SD, Pak, apa masalahnya? Ini sekolah Pak miliknya orang tua saya. Diambil sama pihak sekolah dan sampai sekarang belum jelas kedudukannya. Yang pertama saya tanyakan, Bapak mempunyai surat apa mengklaim terkait sekolah ini? Saya bilang tidak ada, cuma dulu ini miliknya orang tua saya. Ada saksi, ada. Sudah pernah dimediasi di kantor desa, tapi tidak selesai. Saya bilang begini, Pak, Bapak siapkan dokumennya, siapkan saksinya, saya yang akan kawal Bapak. Saya di depannya Bapak kalau Bapak benar, sampai di tingkat kabupaten, sampai di mana di pengadilan, saya yang dampingi Bapak. Tapi saya minta tolong dibuka ini sekolah karena ini anak-anak mau sekolah. Saya mengedepankan orang yang mau sekolah, ya. karena ini anak-anak. Untuk masalah pendidikan saya di depan. Tidak mau Mbak, Ya. tidak mau. Saya bilang Masih gimana? alot ya perdebatan waktu itu ya berarti ya. Saya telepon ke Kasat Reskrim, Kasat Reskrim bagaimana kok kayak begini? Ah, dibuka aja Bang, bilang begitu Kasat Reskrim. Sudah, saya dengan pertaruhkan keberanian saya dengan jabatan saya, kalau saya salah, saya buka, Ya. paksa. Taruhannya jabatan saya. Sudah, Ya. kalau memang ini salah, taruhannya jabatan saya. Pasang buka, badan ya, Pak? Pasang badan. Oh. Saya buka paksa, buka, saya bilang begitu, buka. Saya bilang masuk sekolah semua. Sudah, nanti urusan belakang. Kalau memang benar, silakan mengajukan gugat di pengadilan. Nanti saya yang dampingi. Kalau tindakan saya salah, saya sudah siap. Saya bilang begitu. Ya. Alhamdulillah, masuk sampai sekarang nggak ada apa-apa. Aman. Jadi nggak jadi digugat ini Pak? Saya belum dengar beritanya mau digugat. belum dengar. Iya, aman, terkendali. Alhamdulillah mereka sekolah dengan ini. Saya panggil kepala desa, Pak Desa, tolong ditangani dengan bagus. Silakan dimediasi dengan pihak kabupaten yang mempunyai aset. Jangan diselesaikan di kantor desa karena tidak bakalan selesai. Silakan ke tingkat kabupaten. Ya. Itu yang kami lakukan, Pak. Baik, terakhir sedikit lagi Pak. Harapan untuk masyarakat. Apa aja nih Pak? Harapan untuk masyarakat, kalau saya cintai polisi. Polri untuk masyarakat, masyarakat untuk Polri. Itu timbal baliknya. Dan ini sudah berjalan dengan bagus. Kami di Ujung Loe, kami hadir di mana-mana. Ya. Setiap ada TKP, kami hadir. Setiap ada keluhan masyarakat, setiap ada masalah di masyarakat, kami mencoba hadir. Kalau saya Kapolsek tidak bisa hadir, Babinkan Timmas hadir di tempat itu. Itu saja harapan kami. Baik, terima kasih banyak. Kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibtu Rudi Adri, Kapolsek Ujung Loe yang sangat menginspirasi kami dalam menjalankan tugas. Dan dari Ujung Loe kita belajar bahwa polisi yang humanis bukan hanya sebuah slogan, namun sebuah keharusan dari kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Pilihan untuk tetap sabar meskipun dalam situasi yang sulit, pilihan untuk tetap baik meski tidak dibalas dengan kebaikan, dan pilihan untuk tetap hadir tanpa menakut-nakuti dan tetap mendengarkan dari masyarakat. Semoga dari cerita dari Bapak Ibtu Rudi Adri, Kapolsek Ujung Loe,
sebuah pengingat bagi kita bahwa harapan itu masih ada, dan kadang harapan bisa dimulai dari satu senyuman dan satu harapan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast STIK, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, keselamatan adalah hasil dari kebaikan yang kita pupuk bersama. Terima kasih.